warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan materi alat volumetrik yang berjudul Praktikum Alat Volumetrik, Uji Makanan Amilum, Protein, Glukosa, dan Lemak. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Oke, perkenalkan, nama saya Hasnawati Zahira. Perkenalkan, saya Arini Andrawati. Perkenalkan, nama saya Natasha Agustina Ardana. Nama saya Artina Sastia Mahalani dan di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian alat volumetrik. Alat volumetrik adalah suatu alat gelas yang memiliki batas skala yang berguna untuk mengukur volume suatu cairan atau memindahkannya dengan akurasi yang tergantung spesifikasinya. Fungsi umum peralatan ini yaitu untuk memindahkan cairan pada saat pengenceran bertingkat, proses inokulasi, atau pembuatan media pertumbuhan. Yang kedua, ada alat-alat volumetrik. Yang pertama, tabung Erlenmeyer, yang berfungsi untuk menyimpan dan memanaskan larutan, menampung filtrat hasil penyaringan, menampung titran, atau larutan yang dititrasi pada proses titrasi. Yang kedua, gelas kimia, yang berfungsi untuk mengukur volume larutan yang tidak memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi, menampung zat kimia, memanaskan cairan, dan sebagai media pemanasan cairan. Yang ketiga ada labu ukur, yang berfungsi untuk membuat larutan dengan konsentrasi tertentu dan mengencerkan larutan dengan keakurasian yang tinggi. Yang keempat ada gelas ukur, yang berfungsi untuk mengukur volume larutan dalam jumlah tertentu dengan tingkat ketelitian yang cukup tinggi. Yang kelima, buret, digunakan untuk melakukan titrasi. Yang keenam, pipet tetes, yang berfungsi untuk mengambil cairan dalam skala tetesan kecil. Yang ketujuh, ada pipet gondok, yang berfungsi untuk mengambil larutan dengan volume tepat sesuai dengan label yang tertera pada bagian yang menggelembung atau pada bagian tengah pipet. Yang kedelapan ada pipet ukur, yang berfungsi untuk mengambil larutan dengan volume tertentu serta dengan ketelitian yang sangat tinggi. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui kandungan nutrisi yang terdapat dalam bahan makanan. Yang selanjutnya adalah alat-alat yang akan kita gunakan dalam praktikum ini. Yang pertama ada tabung reaksi, yang kedua rak tabung reaksi, yang ketiga gelas kimia, yang keempat gelas ukur, yang kelima pipet tetes, yang keenam ada spatula, dan yang terakhir ada penjepit tabung reaksi. Alat-alat yang dibutuhkan selanjutnya ada kaki 3, kawat, kasa, pembakar spiritus, lumpang porselen, pelat tetes, pena, dan penggaris. Selanjutnya adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam praktikum. Yang pertama ada bahan makanan, yaitu ada tahu dan nasi. Selanjutnya ada larutan biuret, lugol, dan benedik, di mana larutan biuret ini kita gunakan untuk menguji protein. Sehingga ketika makanan yang mengandung protein kita tetesi dengan biuret ini, pasti akan menghasilkan warna ungu. Yang kedua, yaitu larutan lugol. Larutan lugol ini kita gunakan untuk menguji amilum. Jadi ketika bahan makanan kita tetesi dengan lugol dan menghasilkan warna biru kehitaman, berarti makanan tersebut mengandung amilum. Dan apabila warnanya semakin hitam atau semakin pekat, berarti amilum yang terkandung dalam makanan tersebut semakin banyak. Yang terakhir ada benedik. Benedik ini kita gunakan untuk menguji glukosa. Jadi ketika makanan kita tetesi dengan benedik dan menghasilkan warna merah bata, berarti makanan tersebut mengandung glukosa. Selanjutnya, bahan makanan yang kita butuhkan ada minyak goreng, telur, pisang, dan singkong. Oke, selanjutnya yaitu prosedur kerja. Prosedur kerja uji makanan yang pertama, uji amilum. Langkah-langkahnya: 1. Tempatkan bahan makanan yang akan diuji pada lubang porselen. Lalu haluskan bahan makanan pada lubang porselen.
2. Tetesi dengan lugol sebanyak 10 tetes. 3. Amati perubahan warna yang terjadi. Uji makanan yang kedua yaitu uji protein. Langkah-langkahnya, haluskan bahan makanan yang diuji pada lumpang porselen. Untuk mempermudah penghalusan, beri aquadet secukupnya. Kedua, masukkan pada tabung reaksi sebanyak 2 ml. 3. Tetesi dengan reagen biuret sebanyak 10 tetes. 4. Kocok tabung reaksi hingga terjadi perubahan warna menjadi ungu. 5. Amati perubahan warna yang terjadi. Uji makanan yang ketiga yaitu uji glukosa. Langkah-langkahnya: 1. Haluskan bahan makanan yang diuji pada lumpang porselen. Untuk mempermudah penghalusan, beri aquadet secukupnya. 2. Masukkan pada tabung reaksi sebanyak 2 ml. 3. Tetesi dengan reagen Benedict sebanyak 10-15 tetes. Kocok tabung reaksi hingga merata. 4. Siapkan penangas. Masukkan semua tabung reaksi yang berisi bahan makanan yang telah diberi reagen dalam penangas air. 5. Amati perubahan warna yang terjadi. Uji makanan yang keempat yaitu uji lemak. Langkah-langkahnya: 1. Haluskan bahan makanan yang diuji pada lumpang porselen. Untuk mempermudah penghalusan, beri aquadet secukupnya. 2. Buat garis kotak-kotak pada kertas minyak menggunakan pena sebanyak jenis makanan yang akan diuji. 3. Pipet 4 tetes ekstrak bahan makanan yang akan diuji pada kertas minyak, lalu jemur kertas minyak tersebut hingga kering dan amati jika terdapat noda transparan. Nah, setelah melakukan 4 uji makanan, hasilnya bahan makanan yang mengandung amilum yaitu nasi, tahu, dan singkong. Bahan makanan yang mengandung protein ada nasi, tahu, kuning telur, pisang, dan singkong. Bahan makanan yang mengandung glukosa ada pisang dan singkong, dan bahan makanan yang mengandung lemak, minyak, dan kuning telur. Saya akan menjelaskan prosedur K3 pada praktikum ini. Ada 3 tahapan, yaitu tahapan persiapan, pelaksanaan, dan juga tahapan pasca pelaksanaan. Untuk tahapan persiapan sendiri, yang pertama, mengetahui secara pasti apa yang dikerjakan pada saat praktikum. Jadi diawali dengan membaca petunjuk praktikum, kemudian mengetahui tujuan dan cara kerja pada praktikum, serta bagaimana cara memperoleh data dalam praktikum, kemudian mengetahui hal-hal atau tindakan yang harus dihindarkan pada saat praktikum, seperti membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan, kemudian tidak mendekatkan bahan yang mudah terbakar pada sumber api. Yang kedua yaitu mengetahui sifat-sifat bahan atau reagen yang digunakan pada saat praktikum, apakah bersifat karsinogen atau bersifat beracun atau bersifat mudah terbakar atau bisa saja membahayakan, sehingga dapat terhindar dari potensi bahaya yang dapat ditimbulkan dari bahan-bahan kimia yang digunakan pada saat praktikum. Yang ketiga yaitu mengetahui alat serta cara kerja alat yang digunakan. Yang keempat yaitu mempersiapkan peralatan pelindung tubuh seperti jas laboratorium, sarung tangan karet, sepatu laboratorium khusus, dan juga masker. Untuk tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan. Yang pertama, menggunakan peralatan pelindung tubuh dengan baik, kemudian mengambil dan memeriksa bahan yang akan digunakan. Yang ketiga, merangkai alat yang digunakan dengan tepat dan mengambil bahan kimia secukupnya. Yang keempat, mengikuti prosedur praktikum dengan baik. Yang kelima, membuang sisa percobaan pada tempatnya sesuai dengan sifat-sifat bahan yang digunakan. Untuk tahap ketiga yaitu tahap pasca pelaksanaan. Yang pertama, mencuci bersih alat yang telah digunakan, lalu mengembalikan peralatan dan bahan yang digunakan sesuai dengan posisi semula. Kemudian yang kedua, mematikan peralatan baik yang mengandung api maupun listrik seperti bunsen dan juga spiritus yang digunakan. Kemudian membersihkan tempat dan meja yang telah digunakan. Baik, berikut ini adalah prinsip kerja dan K3 dari alat-alat volumetrik yang digunakan pada praktikum kali ini. Yang pertama yaitu gelas kimia. Gelas kimia ini prinsip kerjanya sebagai
wadah dari larutan. Skala pada badan gelas digunakan untuk mengukur larutan secara tidak teliti. Kemudian untuk prinsip ketiganya sendiri, ketika menggunakan harus dengan lap halus pada saat mengangkat beker gelas dari kompor listrik, ataupun pada saat praktikum ini yaitu dari kaki 3 yang panas itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu merendam beker gelas dalam aquades atau air saat menggunakan larutan yang asam dengan konsentrasi yang tinggi. Pipet tetes. Prinsip kerjanya dengan cara menambahkan cairan tetes demi tetes hingga volumenya tepat. Prosedur ketiganya, setelah memipet, miringkan sedikit pipet agar larutan yang dipindahkan tidak menetes dan luruskan kembali pipet saat akan memindahkannya pada wadah lainnya. Yang selanjutnya adalah gelas ukur. Prinsip kerja dari gelas ukur ini yaitu untuk mengukur cairan secara tidak teliti dan tidak masuk dalam perhitungan. Prinsip ketiganya yaitu perhatikan saat menuangkan larutan. Jangan sampai larutannya mengalir pada tepi gelas ukur. Nah, kesimpulannya, alat volumetrik adalah suatu alat gelas yang memiliki batas skala yang berguna untuk mengukur volume suatu cairan dengan akurasi yang tergantung spesifikasinya. Fungsi umum peralatan ini yaitu untuk memindahkan cairan pada saat pengenceran bertingkat, inokulasi, atau pembuatan media pertumbuhan. Peralatan ini meliputi labu ukur, pipet, buret, gelas ukur, dan lain-lain. Dan berdasarkan dari percobaan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan yang akan disampaikan oleh Saudari Tasya. Pertama, jika bahan makanan ditetesi dengan lugol akan berubah menjadi warna ungu hingga kehitaman, maka makanan tersebut mengandung amilum. Yang mengandung amilum adalah nasi, tahu, dan singkong. Kedua, jika bahan ditetesi dengan menggunakan benedict berubah warna menjadi warna merah bata atau coklat, maka mengandung glukosa. Yang mengandung glukosa adalah pisang dan singkong. Yang ketiga, jika bahan makanan ditetesi dengan biuret menghasilkan warna ungu, maka bahan makanan tersebut mengandung protein. Yang mengandung protein adalah nasi, tahu, kuning telur, pisang, dan juga singkong. Yang terakhir, jika terdapat noda transparan pada kertas minyak, maka bahan makanan tersebut mengandung lemak. Yang mengandung lemak adalah minyak dan kuning telur. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.